Sobat R, sekarang kita sudah masuki di OTW obrolan tentang wanita. Dan kalau di hari Rabu, waktunya kita buat berwisata kuliner dong. Kuliner-kuliner yang ada di Mojokerto ini apa aja sih? Kita kenalan satu-satu kan, kemarin sudah. Nah sekarang sudah saatnya kita berkenalan sama yang punya Wena Mesti Marki. Sama mana lagi Kak Warung Eco Marki Sobat R ya. Sekarang sudah hadir di studio bersama dengan saya. Di samping saya ini ada pemilik dari Warung Eco Marki, ada Mbak Umi. Saya sapa dulu Sobat RFM ya. Halo, selamat pagi Mbak Umi. Selamat pagi Mbak Ana. Wena Mesti Warki Sobat R ya. Itu sudah jadi jargonnya Warung Eco Marki. Apalagi Sobat RFM ya biasanya selalu stay tune ya. Di sini pasti sudah nggak asing lagi sama tagline itu ya. Oke Mbak Umi, kabarnya baik? Alhamdulillah baik sekali ya. ini ya. Ini kayaknya lagi banyak pesanan. Ya alhamdulillah. Kalau pesanan belum, mungkin nunggu habis ini Lebaran ini. Oh iya, biasanya puasa, buat ini ya, apa maleman gitu ya, kayak gitu ya. Terus hantaran-hantaran buat tangga atau saudara kayak gitu ya Mbak Umi ya. Oke, Mbak Umi, bisa dibilang Warung Eco Marki ini kalau baru kayaknya enggak ya. Soalnya sudah berapa tahun yang lalu ini sudah didahului dengan lesehan gitu kan Mbak ya. Bisa diceritakan dulu nih Mbak, perjalanannya dari Warung Eco Marki yang pertama dari lesehan, sekarang ada warung juga melebar seperti itu. Waduh, melebar. Kayak body gua yang melebar. Gimana nih Mbak Umi? Iya, untuk Warung Eco Marki ini pertama buka ini di 2010 ya Mbak. 2010 ya. Jadi sudah berjalan hampir 4 tahun. 4 tahun. Tapi itu menunya baru penyetan aja. Jadi 2010 lesehan. Dimulai dengan lesehan dulu penyetan. Apa aja waktu itu? Nasi bebek, kemudian ayam goreng, lele goreng, nila sama gurami. Gitu ya. Itu semuanya gorengan ya? Ya, belum bakaran, sama sih semuanya gorengan. Dan ini untuk yang menu baru nih ya Mbak ya, yang nasi campur sari itu baru berjalan sekitar 1,5 bulan. Bulan Mei ya tepatnya bulan waktu Mei itu ya. Tepatnya. Dan itu kita bukannya mulai pagi. Nah jadi ada perubahan Sobat R. Kalau biasanya Sobat RFM yang suka nyari-nyari makanan malam-malam ya, biasanya ketemunya sama, dulu namanya apa? Waktu masih penyet-penyetan itu lesehan. Lesehan Warung Eco Marki gitu. Oh gitu lesehan ya. Eco Marki gitu. Lesehan Warung Eco Marki tetap sama gitu. Biasanya kita nyarinya cuma bisa malam aja ya kalau ke sana Sobat R. Tapi sudah 1,5 bulan ini pagi, siang sampai malam. Kalau pengen ke Warung Eco Marki itu bisa Sobat RFM. Tapi menunya beda. Kalau pagi menunya kayak gimana nih? Iya, kalau menu untuk sarapan pagi kita baru menyediakan itu nasi pecel, rawon. Kemudian ada juga nasi campur sari, sayur lodeh itu. Nanti agak siangan dikit ada asam-asam bandengnya juga. Jadi ini beda-beda variasinya tuh banyak Sobat RFM ya. Iya. Disesuaikan dengan suasana kayaknya ya. Sayur asem juga. Oh loh ya, ratu awan didik seger-seger ya. Sayur bening Kecut-kecutan juga. loh ya kayak gitu. Malamnya penyet-penyetan. Iya. Wah lengkap banget nih Sobat RFM. Silakan buat Sobat RFM yang mungkin ini mau bertanya-tanya dengan Mbak Umi, pemilik dari Warung Eco Marki, Wena Mesti Warek. Nah silakan aja Sobat RFM bisa telepon di 3 4 kali 94 atau bisa SMS di 081234594400. Formatnya ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaannya apa begitu ya. Atau bisa masuk di Facebooknya RFM di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. Sudah ada yang gabung? Coba kita angkat dulu Mas. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Loh kok teleponnya gak masuk iki? Ya udah deh, mungkin masnya itu tadi lagi ini ya, makan di Warung Eco Marki jadi nggak bisa ngomong. Coba kita angkat lagi ya, cek lagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya pagi dengan Bu Gatemi. Iya. Waduh, iki lek ngomong warung-warung gitu wis langsung. Iya Mbak. Monggo Bu Gatemi, mau tanya apa sama Mbak Umi nih? Itu loh, yang nasi pecel gitu loh. Lauknya apa aja, terus gitu. Harganya berapa? Terus saya ke situ dapat diskon enggak? Ancet aja segala diskon kok kayak aku sih. Lauknya apa aja? Terus
harganya ya. Ya, ada apa rempeyek apa enggak gitu ya. Oke, sing digoleki rempeyek Senenganku ya. itu, Mbak. Oke, Tempatnya di sebelah mana gitu. Oh, sama alamat ya. Sip, Iya, nanti alamatnya. dijawab sama Iya. Mbak Umi nggih. Ya udah, makasih. Matur suwun Bu Ngatemi. Iya, Mbak. Apa? Andok mbek aku Nyebut- ta, ngejak iya. andok ta. Ya Iya, wes enggak. siap aku. Enggak nyebut ini Mbak Hana, Mbak Bunga Temi atas diskon separuh. Duh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bunga Temi yang sudah gabung. Ini tertarik sama nasi pecel. Kayaknya penyuka nasi pecel ini. Gimana? Bisa digambarkan spesifikasinya nasi pecelnya Mbak Umi itu ya apa ya? Iya, terima kasih Bunga Temi ya. Untuk nasi pecelnya kita lauknya ini nanti ada serundengnya juga. Nah, itu Kemudian enak. ada sambal goreng tempenya juga itu ya. Kemudian ada pilihannya itu empal daging gitu Mbak ya. Terus kemudian yang suka rendang daging juga ada. Nah, rendang. Ayam goreng juga ada. Kemudian ayam di bumbu opor itu juga ada. Itu ya pilihannya ya. Oke, untuk sayurnya kalau di sana pecelnya pakai sayur apa nih, Mbak? Sayurnya kita pakai ini bayam sama kecamba itu ya, sama kacang, terus irisan apa itu? Timun sama kemangi ya, itu biar aja. seger ya, ada tahannya kayak gitu ya. Oh, udah ini pasti dijamin sampean niku ayem Sobat R kalau habis makan nasi pecel di sana. Ya apa gak ayem, sayurnya lo bayem ya kan? Apa kata orang-orang itu bayem puluhane apa? Bayam gak ada ayam. Ya udahlah pokoknya kayak gitu ya. Terus harganya kalau nasi pecel proporsinya berapa Ya, nih Mbak Umi? untuk nasi pecelnya kita per porsi itu mulai dari 5.000. Itu untuk yang biasa. Itu yang lauknya itu Mbak Bali tahu gitu loh Mbak ya. Dua Oh ya tadi yang potong. ditanyakan ada rempeyeknya juga nggak? Ya ada rempeyeknya ya? insya Allah ya. Cuma nanti kadang-kadang kehabisan. Terus kita kan menunya juga banyak belum sempat buat. Tapi insya Allah ada Selalu payeknya. ada ya. Selalu Rempeyek ada. apa Mbak biasanya di sana? Rempeyek yang ada kacangnya Oh, itu yang aja. pakai kacang ya. Oke, sip. Pengen tanya alamatnya di mana? Iya, Tadi. alamatnya di Jalan Raya Surutinawan nomor 115. Atau utaranya Pakai ancer-ancer aja. Ancer-ancer biasa, lebih itu mudah. utaranya SMA Islam Brawijaya. Menghadap itu. ke barat. Pokoknya ada tulisannya Warung Eco Mareki. Iya, ada tulisannya nanti. Oke, terima kasih buat Ibu Ngatemi yang sudah bergabung. Oke, Mbak Umi, ini selain lesehan ya, penyetan kalau pas malam, terus paginya itu warung dengan aneka macam masakan itu tadi ya. Ini ada lagi ya di tempatnya Mbak Umi bisa juga usahanya ini ya. Ada onde-ondenya sama getasnya juga ya itu di depannya. Iya, itu. Ini banyak banget loh Sobat R ya kalau datang ke sana ya. Pengen cemilan ono getasnya mbek onde-onde nih. Pengen seger-seger ono asem-asem, sayur bening jangan Iya. asem. Pengen sing sambel-sambelan ya ono penyetan. Ini bisa diceritakan untuk onde-onde sama getasnya Getas. itu gimana? Iya, untuk onde-onde sama getas itu malahan lebih dulu. Oh, lebih dulu ya. Tapi sebelum kita buka warung itu saya membantu ibu juga, tapi saya juga membantu di pasar itu jualannya di Pasar Tanjung. Untuk onde-onde sama Onde-onde getasnya. getas itu. Oh, jadi dulu sekarang cuma buka di ini ya, stand di depan Iya, depan warung. warung Ya? itu. Sebelumnya dulu di pasar. Di Pasar Tanjung. Oke, itu tahun berapa kalau ini untuk Kalau getas sama itu onde-ondenya? sudah berjalan hampir 18 tahun. Dari 18 mulai saya masih sekolah itu, Mbak. Jadi ikutan jualan juga gitu Iya, ya. ikutan jualan. Terus kebetulan kan ini sekarang Jalan Surutinawan kan rame, Mbak. Terus warungnya juga alhamdulillah sudah rame. Jadi kok saya kepikiran kalau misalnya jual di sini nggak jauh-jauh. Iya, biar nggak bawa ke pasar Iya, setiap hari nggak pulang pergi seperti itu ya. Terus kemudian itu saya belikan etalase, kita buka di depannya warung dan alhamdulillah Rame juga langsung ya. laku juga. Dan kalau saya lihat Sobat R, biasanya kan onde-onde tuh warnanya putih terus ada wijennya kayak gitu ya. Kalau tempatnya Mbak Umi ini pakai ketan hitam ya nggak Iya, sih? onde ireng. Onde-onde ireng. Tapi kalau yang putihnya ada nggak ya? Ada juga. Ada juga ya untuk Sobat R, jadi yang mungkin pengen ada sesuatu yang beda gitu ya. Ada onde-onde ketan hitamnya juga ya. Oke, kita coba angkat telepon dulu di sini. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, pagi juga dengan Dari Michael, Mbak. Oh, Cak Michael. Oke, aduh. Saya senang makan-makan gini, Mbak. Gimana?
seneng kalau wisata kuliner gini. Waduh. Iya. Cocok sampean karo Mas Faizin koyo Cuma itu Mbak, mau tanya harganya. Kalau Harga saya dengan cewek saya ya di situ ya, kira-kira 50.000 itu cukup atau? Waduh, cukup sosok. Tapi lihat menunya apa dulu, minta apa? Oh iya. Biasa macam ya menunya ya. Pengen tahu menunya apa aja? Iya. Oke. Jelaskan sedikit aja. Menunya apa aja, terus harganya sekitar berapa? Gitu ya. Nanti kuaternya kalau sudah duduk di situ. Tiba duit karena 50.000 tok ngono kurang ya. Iya. Wis gak usah khawatir. Bawa cewek nanti malu ya. Waduh, ninggal KTP lah ya gak apa-apa sih lho. Tange wae kora-kora. Tange wae kora-kora ya gak apa-apa. Terima kasih Mbak ya. Ya sama-sama, terima kasih banyak buat Cak Michael ya. Waalaikumsalam, terima kasih. Waduh Cak Michael kalau tanya harga 50.000 cukup apa enggak kalau berdua katanya tadi. Cukupan ya Mbak ya? Kecukupan ini Cak Michael karena kita buka itu harganya itu bisa dibilang harga kaki 5. Walaupun rasanya bintang 5. Ya kan? Untuk menu nasi bebek ya. Kita kan kesesuaikan dengan kita buat nama ya, Eco Marki gitu ya, enak dan mestiwar. Jadi kita nasinya itu ambil sendiri sepuasnya. Itu khusus untuk lesehannya? Iya, lesehan, yang penyetan itu Mbak ya. Kita kasihkan tremos nasi yang kecil itu loh Mbak, yang ukuran 6 liter. Jadi kalau misalnya makan di situ itu kita kasih nasi di tremos itu Mbak ya. Yeah. Kemudian nasinya ambil sendiri sepuasnya. Wah, enak Sobat R ya. Embo. Ini cocok buat yang mungkin porsinya agak banyak, agak gedean kayak saya gitu. Seneng joko gitu ya. Soalnya biasanya dari awal kita buka kan biasanya kalau makan nasi bebek itu nasinya sudah habis tapi ikannya masih ada. Jadi kita buat nasinya ambil sendiri sepuasnya gitu. Dengan harga? Dengan harga Rp15.000 untuk nasi bebek. Itu bener Mbak, nasinya misalkan kurang ambil lagi. Iya, itu mungkin yang buat orang senang itu pun. Itu yang beda Sobat R. Kalau tempat yang lainnya wis segone sak piring entek ku mah ya wis embo. Misalkan kalau misalnya kita tambah nasi kan tambah uang gitu. Kalau misalnya di Eco Marki nambah enggak nambah ya harganya segitu. Jadi lebih baik nambah. Waduh. Tapi kita elek aku sing nambah kok nganu Mbak entek sak termos itu. Kalau tempat yang lain habis karena sambelnya tok Mbak Iwa ya sembuh lah siapa baik kepingin eman Mbak sambelnya dilatih tok sambel. Kalau di Eco Marki enggak, sambelnya masih ada, lalapannya masih ada, ikannya masih ada, nambah nasi lagi enggak masalah di sana. 15.000 untuk nasi bebeknya. Iya. Kalau untuk ikan nilainya kadang kan tergantung besar kecilnya. Kita mulai dari 15.000. Untuk guraminya kita mulai dengan 25.000 plus nasi itu 28.000 itu sudah nasi sepuasnya. Jadi kalau misalnya berdua kita pakai misalnya yang satu gurami, yang satu yang satu nasi bebek, gitu. Itu mungkin 50.000 cukup. Wis cukup itu ya. Sudah dapat menu gurami itu. Loh, gurami. Enak tempat lainnya 1.000 ya kan. Nah, kalau tempatnya ini Mbak di warung Eco Marki, jadi kita bisa bebas ngambil nasinya ya. Biasanya gurame apalagi 28 tuh ukuran yang berapa Mbak? Sedang atau termasuk gimana? 4 on sampai setengah kilo itu Mbak. Gitu ya. Bisa dipakai berdua juga kan? Bisa, ya? Biasanya gitu. 28 buat berdua loh Sobat R ya. Paling minumnya juga berapa di sana ya kan? Ya, jadi ini untuk 50.000 cukup Mas ya. Itu untuk menu yang bisa dibilang paling mahal aja cukup. Apalagi untuk menu-menu yang ada di warung Eco Marki yang kalau pagi atau siang itu asam-asam bandeng, yang kayak nasi campur sari itu. Kalau paginya itu rata-rata 10.000 tuh Mbak. Itu gitu udah dapat rendang daging, ada juga empalnya itu rata-rata 10.000. Nah, yang kalau pagi. Sip. Cukup Mas, 50.000 nggak perlu khawatir ya. Menunya apa saja? Nah, bisa disebutkan. Kalau yang tadi sempat disinggung di awal, tapi nggak apa-apa, mungkin sekilas diulangi kembali. Mungkin Mas Michaelnya tadi belum sempat mendengarkan. Iya, untuk yang sarapan pagi kita sediakan rawon, pecel, nasi campur, sayur lodeh, agak jangan sedikit nanti ada semacam bandeng, sayur asem, sayur bening juga. Kemudian nanti kita tambah
menu itu kalau sayur asem kan ada pepes pindang, patin itu ya. Gitu. Kemudian kalau malamnya itu ada penyetan mulai dari bebek, ayam, gurami, nila, sama lele itu Mbak. Ada ya. Ada. Nah, tinggal pilih aja. Pas lagi kepengin nih siang-siang seger-seger ya datang ke sana Sobat R. Ada yang seger-seger asem gitu ya. Bisa lah. Oke, untuk harganya juga dibanderol murah ya. Kalau pagi sekitar 10 ribuan, siangnya juga. Kalau malam penyetan ya sekitar 15 ribu. Itu nasi sudah nambah-nambah enaknya Sobat R ya. Kira-kira kurang nambah meneh. Kok Cak Michael kalau ngajak Mas Faizin cocok lah di sana ya. Kembali lagi ngomongin soal onde-onde tadi nih Mbak ya. Onde-ondenya ada ketan putih, ada ketan hitam ya. Kalau untuk getasnya sendiri juga sama? Ada ketan hitam? Ada ketan hitam, ada ketan putih juga. Cuma yang paling laris itu getas ketan hitam Mbak, kan jarang itu Mbak. Banyak yang suka itu anak kecil-kecil ya kan? Itu. Berapaan Mbak kalau untuk onde-onde sama untuk getasnya? Untuk onde-onde kita awal buka kan 500 dan sudah hampir 2 minggu ini karena ketan juga naik Mbak. Kita naikkan menjadi 600 per biji itu Mbak. 600 rupiah. 600 rupiah. Ukurannya seberapa Mbak? Ya lumayan lah Mbak ya. Sebola bekel? Wah kurang besar, mungkin bisa nanti ya sore bisa meluncur sana ke Jalan Raya Surodinawan. Insya Allah nggak rugi kok dengan harga 600 dapat kue yang sebegitu gitu ya. Insya Allah nggak rugi. Getasnya juga sama 600? Sama, rata-rata 600 rupiah. Oke. Jam berapa mulai ready ini untuk onde-onde sama getasnya? Untuk onde-onde getasnya kita pajang di depan itu keluarnya jam 4:30 sore. 4:30 ya. Tapi kalau misalnya jam 4 lewat masuk ke warung itu sudah ada kok, cuma kita belum pajang di etalase itu. Cuma kadang ada yang masih goreng gitu Mbak ya. Itu anget-angetnya anget-anget ya, semua. 4:30 itu ya? anget-angetnya semua. Wah, cocok banget ini Sobat R. Dipakai buat kalau pas habis maghrib gitu ya, dengok-dengok sambil jagongan gitu ya. Oke, Mbak, ini bisa dibilang Mbak Umi tertarik buat menggeluti dunia kuliner ini awalnya gimana sih Mbak? Apa gara-gara karena orang tua sudah lebih dulu terjun ke dunia kuliner dengan bikin onde-onde sama getas, akhirnya Mbak Umi tertarik atau gimana ceritanya? Iya, sebelum buat onde-onde sama getas itu sejak dari saya usia SD itu Mbak ya. Orang tua itu kan sudah memang saya dari kecil itu bantu warung rujak pernah, nasi pernah, ya? Iya, bakso juga pernah. Jadi kalau yang namanya dunia kuliner itu sudah mendarah daging. Sudah nggak asing lagi dari kecil ya. Iya. Terus kemudian saya berhenti itu sejak saya menikah. Itu berhenti soalnya kan suami itu punya usaha sepatu sama sandal. Jadi bantu suami di rumah. Tapi kok kelamaan kok nggak enak gitu, nggak cocok sama jiwa saya. Jiwanya sudah jiwa kuliner gitu. Jadi suami saya suruh cari itu namanya karyawan buat packing sandal sepatu itu ya. Terus kebetulan di Jalan Raya Surodinawan itu Kak, tempatnya kita nggak sewa. Jadi itu tempatnya milik sendiri. Jadi bisa dimanfaatkan iya, ya. Makanya saya manfaatkan untuk buka lesehan itu ya? tadi. Dan itu tadi banyak yang nggak percaya kok bisa langsung buka gitu. Soalnya biasanya kalau orang buka gitu kan ikut orang dulu belajarnya gitu. Jadi saya belajarnya itu murni, saya browsing di internet. Gimana caranya ini bebek, nyabuti bulu bebek, masak bebek itu supaya cepat istilahnya empuk dagingnya kayak gimana. Iya, gitu itu saya browsing di internet. Jadi murni memang belajar sendiri ya, Mbak ya. Biasanya kan kebanyakan kalau orang penyetan itu orang Lamongan. Jadi pernyataannya Lamongan mana loh? Saya loh asli lahir di sini. Lahir di Surodinawan. Ini bukti ya. Di Mojokerto juga nggak kalah loh sama yang di sana-sana penyetanya di Lamongan dan sebagainya. Ini buktinya Mbak Umi sampai sekarang berdiri. Oke, Sobat RFM, ini ada yang telepon. Coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Pagi Kakak. Pagi juga Mas Faizin. Waduh, krungu oleh Mbak bolak-balik langsung masuk. ada yang ditanyakan nih Mas Faizin. Ya kan tadi ini Mbak ya, ada yang menu pagi, siang, malam itu saja. Iya. Itu kalau misal kalau yang menu malam itu minta pas pagi-pagi itu
gimana bisa apa enggak gitu. Malam Jadi kan tapi kayak, minta menunya pagi. ya kan kalau apa kan katanya kalau penyetan kan adanya malam gitu. Kalau misal pas pagi pengen gitu. Oh, sampean isu-isu kepin penyetan. Ya kalau misal penyetan kan katanya tadi malam Mbak ya. Adanya malam, terus kalau misal minta pas pagi-pagi gitu. Ada enggak gitu? Ya pas lagi pengen pagi minta ada apa enggak gitu. Terus biasanya kalau Mas, biasanya jadi bubuti bebek isu. iya, terus kalau malam kan ini apa semua menu yang ada itu tersedia. Kalau malam kan ngelumpuk ya kan waktunya kan. Dari pagi, sore, terus malam gitu. Kalau malamnya itu ada semua apa enggak? Oh, oke. Ya, terus ada satu titipan pertanyaan, Pak. Waduh, ini siapa nitip-nitip Iya, barang dari iki? saudara Cleo. Waduh. Katanya kan sebentar lagi bulan puasa, Pak ya. Oh ya. Katanya Cleo tanya kalau siang ini buka apa enggak. Kalau pengen mokel bisa meluncur di sana, katanya. Oh. Ini cedek saja nih suka kayak gitu ya. Kan deket juga ya. Enggak, Pak, guyon, Pak, guyon. Oh iya, just kidding di sini ya. semuanya Puas tak catat, taat Rek? beribadah, Pak. Oh iya. Iya, semuanya taat beribadah, Pak. Nek guyon. elek. Guyon tapi yo kadang lek iya gak apa-apa balik buka ngono. Enggak, Pak, guyon, Pak ya. Oke, ya. Iya, just ya gitu kidding aja, Pak ya. Oke, terima kasih Mas Faizin. Oke, yo, thank you buat Mas Faizin. Nah, ini Mbak pas pagi tapi kepingin menu malam. Gimana ini? Bisa apa enggak? Iya, untuk yang menu penyetan kalau minta pagi atau siang insya Allah bisa. Kalau misalnya nila, gurami, lele penyet Oh, yang gitu tidak terlalu membutuhkan proses yang panjang ya. Iya. Kalau bebek itu kan agak lama ya kalau pengolahannya misalnya ya. bebek kan kadang kita stok, tapi kalau misalnya malamnya ruame stoknya habis, kalau pagi-pagi mungkin tidak bisa Mbak, karena harus bubuti dulu itu tadi. Jadi go nang pasar, di go nang tukang selepe, seleb bubut. Jadi harus nunggu mateng agak siangan dikit. Iya. Tapi kalau untuk nila, lele misalkan insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Ya memang kadang kalau penyetan itu identiknya itu kan malam ya Mbak Iya, ya, kayak bebek apa. Senangnya nyarinya orangnya malam. Malam. Tapi kadang seleranya orang Beda, pagi-pagi kadang-kadang pengen penyetan, pas lagi pengen bisa ya. Iya, Oke, terus kalau malam berarti ini kira-kira semua menu ada semuanya nggak? Itu pertanyaannya Mas Faizin. Iya, untuk kalau malam insya Allah ada semuanya, mulai dari pecel, rawon, nasi campur ya. Cuma kadang kalau nasi campurnya kehabisan siang ya malamnya nggak ada. Tapi insya Allah mungkin ada itu ya. Mulai gitu dari ya. rawon, pecel, nasi campur, lodeh itu bisa dicari malam. Karena ini gini loh Sobat R, tempatnya itu kan deketan ya. Jadi Iya, ini warungnya, sebelahnya itu lesehan. Jadi gampang kalau misalkan warungnya ini menunya kok masih ada ya sampai malam. Jadi bisa kalau pas lagi datang ke lesehan Iya, terus menunya masih ada di warung Eco Marki ya bisa Minta kayak gitu. nasi rawon juga bisa di lesehannya itu tadi. Ya, oke sip. Terus udah itu aja sih kalau puasa siang buka enggak itu tadi cuma just kidding aja. Iya. Tapi sajane temenan loh aku loh. Kayaknya isin. Tapi memang kalau puasa buka ya nanti. Ya insya Allah kalau puasa agak siangan, jadi mungkin jam 12 malam baru buka sambil mempersiapkan 12 untuk menu-menu. malam, 12 siang. 12 siang ya. Sambil mempersiapkan kita nanti Menu buka buka puasa juga kita sedia sayur-sayur itu. Jadi mungkin kita bukanya mulai jam 12 siang sampai malam. Nah, ini yang belum saya tanyakan juga. Bukanya jam berapa sih tiap paginya? Kalau pagi kita bukanya mulai dari jam 7 pagi. Sudah ada ya. Sudah ada. Sampai tutupnya? Sampai tutupnya jam 10 malam. Tapi kadang itu jam 10 malam itu ada aja orang yang nganu. Jadi kita sampai jam 12 malam. Sampai 12. Jadi tapi gini Mbak. Kalau pas masih ada sih nggak masalah ya. Soalnya kan kita pegawainya juga sip-sipan. Ada yang pagi, ada yang malam. Biasanya kalau saya itu habis maghrib saya tinggal nyeliut. Nanti kalau rewang-rewang saya pulangnya jam 10, itu saya bangun gitu saya yang gantian. Jadi Mbak Umi sing nerusno sampai jam 12. Iya. Soalnya emang Mbak kadang tambah malam tambah rame. Kayak gitu ya. Iya. Ya Mbak, nanti kalau misalkan kekurangan tenaga gitu malam-malam saya nggak apa-apa bagian malam Mbak. Oke, ini yang terakhir ada dari Facebook Mbak Fitri yang punya warung Pandu di sana. Nah, ini sama teman kuliner ya, teman Kam juga tanya
pengen ke warungnya Mbak Umi juga, jadi pengen gitu ya. Kalau boleh tahu alamat lengkapnya di mana? Soalnya Sabtu rencananya mau ke kota gitu, pengen mampir juga. Iya, untuk alamat warung Aca Marki itu di Jalan Raya Surodinawan nomor 115 atau anjar-anjarnya di Utara SMA Islam Brawijaya. Nanti ada neon box-nya. Nah, kalau bisa jangan hari Minggu. Kalau hari Minggu kenapa, hari Minggu tutup. Kita bukanya dari Senin sampai Sabtu. Untuk lesehannya juga tutup? Iya, sama. Oh, berarti Minggu ini libur semua. Onde-onde kertasnya juga libur. Wadah. Ya berarti Senin sampai dengan Sabtu. Kalau Sabtu mau mampir monggo, Mbak ya. Iya. Oke, thank you. Ini yang terakhir, kunci supaya kita sukses usaha di bidang kuliner. Karena kalau saya lihat dari Mbak Umi tadi kan, saya tertarik dari awal istilahnya benar-benar memulai dari diri sendiri gitu ya, nggak ada bekal buat bikin penyetan dan lain sebagainya tadi dengan cara browsing gitu. Ini pasti kalau nggak diikuti dengan niat yang kuat kayaknya saya nggak yakin sampai sekarang ini bisa seperti ini Sobat R. Nah ini tapi untuk lebih lengkapnya langsung tanya aja sama narasumbernya, kuncinya supaya sukses usaha di bidang kuliner apa nih Mbak? Iya, untuk kunci suksesnya yang pasti kita harus bener-bener fokus ya kalau memang kita mau buka usaha di bidang kuliner. Jadi kita benar-benar fokus, kemudian kita ulet, kemudian kita juga bagaimana harus mempromosikan usaha kita. Nah itu usaha tanpa promosi apalah artinya juga. Sekarang gitu ini kan ya? banyak media-media termasuk internet di Facebook itu kan bisa kita dimanfaatkan buat posting-posting sama apa itu namanya, kita berbagi lah. Iya, promosi juga kan setiap hari juga. Jumat aja ya kalau promosi di ini ya. Iya, grup kami itu ya. Terus kemudian yang penting juga itu kalau promosi itu kan biasanya dari mulut ke mulut. Jadi bagaimana cara kita memberikan pelayanan yang baik, kita menyajikan yang baik. Dan kalau bisa menunya itu yang pertama kan harus enak dan layak dikonsumsi. Ngangeni juga gitu. Kalau misalnya orang sudah datang ke warung kita, kemudian puas, pasti kan ngomong ke orang lain gitu ya. Nah, kono lo enak, pelayanannya juga ramah gitu ya. Dari mulut ke mulut itu yang paling manjur. Dari mulut ke mulut. Okay. Terus kemudian yang nggak kalah pentingnya juga kalau ingin sukses di bidang apapun, khususnya kuliner, kita berusaha terus dan berdoa itu ya. Nah, itu yang paling penting juga. Ya. Usaha tanpa doa ya nggak doa aja nggak ada usaha juga sama ya. Jadi itu selalu beriringan ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Umi ya. Oke, sama-sama. Sukses untuk warung Aca Marki. Salam buat ibu, salam buat suami, buat mbaknya kemarin yang saya sempat kesana. Iya. Saya biasa sarapan angkono. Iya. Tapi kadang-kadang ya oleh gratisan Ya udah Mbak Umi. Terima kasih banyak ya. Oke, sukses buat warung Aca Marki. Sobat RFM, satu hal yang bisa kita ambil pagi hari ini adalah itu tadi yang terakhir dari Mbak Umi. Kalau kita ingin sukses, yaitu fokus, ulet, promosi ini juga berpengaruh ya. Promosi tidak hal mungkin kita memikirkan bukan hal yang besar yang harus mengeluarkan duit, enggak. Salah satu promosi yang ringan yang ini juga berdampak adalah dari mulut ke mulut dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Terus juga berusaha dan berdoa.